dipanjangkan usianya karena doanya Rasulullah. Itu pun juga kalau diteliti ya karena baktinya sama orang tua. Di waktu kecil dia bakti sama orang tua luar biasa. Ibunya yang miskin mendidik anaknya Anas bin Malik ini untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dididik mulai dari kecil untuk cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad masuk ke Madinah, maka Anas bin Malik diberikan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad. Ini anak saya Anas, saya jadikan pembantumu ya Rasulullah. Maka ibunya pernah minta sama Rasulullah agar anaknya Anas bin Malik ini didoakan. Ya Rasulullah, khwaidi muka Anas, ud'ullah lahu. Doakan anak saya ini, Anas bin Malik, pembantu kecilmu ini. Maka didoakan oleh Rasulullah, Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa ghafir dhanbahu. Doa yang terakhir ini, wa ghafir dhanbahu, ada yang riwayat lain mengatakan wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Kata Anas bin Malik, semua doanya Nabi mustajab. Yang pertama, Anas bin Malik didoakan sama Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu, perbanyak hartanya dan anaknya. Kata Anas bin Malik apa? Kebun saya ini setahun panen 2 kali, padahal kebunnya orang lain itu setahun panen sekali. Tapi kebun saya panen 2 kali. Bahkan di kebun saya itu terkadang datang angin yang membawa aroma yang sangat wangi, wanginya lebih daripada kasturi. Hartanya berlimpah, jadi orang yang kaya luar biasa. Doanya Nabi apa? Perbanyak anaknya. Anas bin Malik punya anak 125 orang. Semuanya lelaki semua, hanya 2 anak wanita. Diberi keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Muhammad. Dan juga dipanjangkan usianya. Makanya Anas bin Malik dikatakan sahabat yang terakhir kali wafat di negara Syam. Ada riwayat yang meriwayatkan usianya 99 tahun, ada 103, ada 106, ada 120 tahun. Perbedaan ulama tentang wafatnya Anas bin Malik di usia keberapa. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sehingga dalam sebuah sejarah Anas bin Malik ini pernah berkata, yang dicatat oleh salah seorang yang hidup di zamannya, beliau pernah berkata, saimtul haya, aku ini sampai bosan dengan hidup. Sudah kepingin cepat-cepat wafat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau katakan, aku sudah merasa bosan dengan kehidupan, sehingga aku berharap doanya Nabi yang keempat ini cepat-cepat diijabahi sama Allah. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan Anas ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain. Amaliyahnya seseorang yang menjadikan orang tersebut umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Uwais Al-Qarani, bukan sahabat tapi sahabat minta doa kepadanya. Bukan sahabat tapi Nabi Muhammad memberikan kabar kepada umat ini bahwa Uwais Al-Qarani nanti akan bisa memberikan syafaat, membantu orang yang sangat banyak jumlahnya. Karena apa? Amalnya berbakti kepada kedua orang tua. Orang di negaranya semua pernah pergi ke Madinah. Orang di negaranya selalu sibuk. Mulutnya ini apa? Dhahabtu ila Rasulillah. Aku kemarin pergi ke Madinah, ketemu sama Rasulullah. Wes, kepingin pergi. Tapi punya ibu tua. Izin sama ibunya, kata ibunya, siapa yang ngurus saya kalau engkau pergi? Siapa yang mengurus kambing-kambing kita kalau engkau pergi? Sampai akhirnya di masa hidupnya Rasulullah, Uwais Al-Qarani tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan Uwais sempat berjalan ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, tapi sampai di Madinah Nabi Muhammad sedang ada di peperangan Tabuk. Dan wasiat ibunya apa? Sampai di sana ketemu gak ketemu cepat pulang, karena saya butuh dirimu. Baktinya kepada orang tua sampai menjadikan Uwais Al-Qarani ini bukan sahabat, tapi para sahabat minta doa kepada dirinya. Sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidina Umar, nanti kelak anak ini Uwais Al-Qarani akan datang setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngasih wasiat kepada Umar bin Khattab, kalau engkau berjumpa, mintalah kepadanya beristighfar untukmu. Mintalah kepadanya berdoa agar Allah mengampuni dirimu, karena doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Ini orang di bumi enggak ada yang kenal, dianggap gembel, dianggap orang gila, tapi di langitnya Allah Subhanahu wa taala sangat dikenal. Uwais Al-Qarani di Yaman, di negaranya Yaman, enggak dianggap manusia, dianggap orang dipandang sebelah mata. Orang miskin, bahkan ada beberapa orang yang menganggap dia orang gila karena hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya sobek-sobek, enggak punya apapun. Kalau makan terkadang ngais-ngais di sampah, dari makanan sisa dari manusia. Bahkan kalau makan terkadang ada anjing datang ke sebelahnya. Anjing itu menggonggong seakan-akan ngasih isyarat, ini sampah tempatnya saya makan, bukan tempatnya manusia. Maka apa kata Uwais Al-Qarani? Anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Aku makan di tempatku, di bagianku, tidak ganggu bagianmu. Kau makan di bagianmu, kita sendiri-sendiri. Kalau melihat anjing terkadang menangis, engkau ini nggak dihisap sama Allah Ta'ala. Kalau saya dihisap dan nanti saya berhasil, saya dimasukkan surga, berarti saya lebih mulia daripada engkau.
Tapi kalau saya nanti nggak berhasil di yaumul hisab, saya dimasukkan neraka, berarti engkau lebih mulia daripada saya. Hatinya Uwais Al-Qarani, hati yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab teringat dengan sabdanya Rasulullah. Ada rombongan dari Yaman datang, ditanya sama Sayyidina Umar, "Afikum Uwais? Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais?" Maka orang-orang Madinah ini bingung. Uwais siapa yang kau maksud, wahai Amirul Mukminin? Kami ini nggak kenal orang nama Uwais kecuali salah seorang miskin yang pergi sama kami ini ikut rombongan, jaga unta-unta kami. Dia ada di ujung Madinah, mengembalakan unta-unta kami, ngasih makan, ngasih minum, mandikan unta kami, memperistirahatkan unta kami. Gak ada Uwais yang lain, karena mereka nggak masuk di kepala mereka, nggak masuk di otak mereka. Kalau yang dimaksud sama Umar bin Khattab, Uwais itu, karena Uwais ini orangnya nggak dipandang. Kami nggak kenal orang nama Uwais kecuali itu. Kata Sayyidina Umar, antarkan saya ke sana. Sayyidina Umar ngajak Sayyidina Ali, "Ali, ayo kita pergi temuin Uwais." Ini yang diwasiatkan sama Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad ngasih tanda-tanda Uwais ini pernah punya penyakit baras, punya penyakit seperti belang putih-putih di badannya. Dan dia minta sama Allah agar disembuhkan dari penyakit belangnya. Disembuhkan sama Allah, tapi dia minta disisakan sedikit. Sehingga ada sedikit daripada penyakit belangnya itu di telapak tangannya yang besarnya seperti logam dirham. Kenapa minta disisakan sedikit? Supaya kalau melihat teringat pernah diberikan sakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disembuhkan. Sampai seperti itunya.